Bab 1978. Aku tidak bisa. Seluruh tubuh Master Black tiba-tiba menjadi energi, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia ingin membunuh Grey Z. Tidak ada keraguan tentang itu. Grey Z mempermalukannya dan membuatnya ingin membalas Grey Z, tetapi dia juga ingin kembali dan pulang ke sekte. Mata itu menjadi lebih dingin dan lebih bangga. Ini kehendak Tuhan. Ini adalah Tuhan yang membantu dirinya sendiri. Dia sedang berpikir tentang bagaimana kembali ke sekte dan mengembalikan buku tinju. Jika gerbang gunung dibuka, hanya ada waktu yang singkat, dan dia tidak bisa melakukan keduanya sama sekali. Master Black mengerutkan kening, menggertakkan giginya, tidak rela. Jika keluarga Zoro masih ada, maka dia masih punya cara, tapi sekarang, dia hanya bisa mengerjakan sendiri. Kembali lebih penting. Bahkan meski dia hanya membawa kembali informasi buku tinju, itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika sekte itu mengirim seseorang keluar untuk mengambilnya, dia tidak terlalu peduli. Master Black segera membuat keputusan, tanpa ragu-ragu lagi. Dia dengan hati-hati memeriksa sekeliling dan tidak merasakan keberadaan Grey Z. Dia membuat keputusan yang menentukan dan bergegas keluar menuju Fang Kaye. Seperti embusan angin, kecepatan makar, si Master Black itu sangat ekstrim. Grey Z tidak ada di sini, siapa yang bisa menghentikannya? Nak! Dia berteriak, seperti binatang buas, tiba-tiba muncul, dengan aura pembunuh yang luar biasa, bergegas menuju Fang Kaye. Berikan buku tinju. Dia tertawa, membuka giginya, dan mengulurkan satu tangan dengan keras. Fang Kaye berdiri di sana dengan ekspresi ngeri, dan buru-buru mundur, tetapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Master Super seperti Master Black. Tidak peduli seberapa cepat dia, Master Black tiba di depannya dalam waktu singkat. Wajah garang itu penuh dengan aura pembunuh, berikan. Dengan teriakan itu, tubuh Fang Kaye bergetar, dan tanpa sadar dia membuang buku tinju di tangannya, dan berbalik dengan putus asa untuk melarikan diri. Makar tidak peduli dengan Fang Kaye. Dia melihat bahwa lembaran tinju terlempar, dan dia mengulurkan tangan dan meraih lembaran tinju di tangannya. Akhirnya bisa mendapatkan. Setelah meletakkan halaman terakhir ini, dia bisa membuka gerbang gunung dan kembali ke sekte. Master Black tidak bisa menahan kegembiraan, bahkan matanya memerah, dan dia tertawa liar, suaranya seperti guntur besar. Fang Kaye dan yang lainnya ketakutan dan tidak berani mengambil buku tinju itu. Aku pergi. Kembali. Akhirnya pulang. Hahaha. Master Black menengadah ke langit dan tertawa. Dia membuka telapak tangannya dan melihat halaman buku tinju, tetapi dia tiba-tiba berhenti tertawa, seolah-olah dia disambar petir dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tercengang. Di mana buku tinju super? Ini hanya bahannya saja yang mirip dengan buku tinju. Tidak ada gerakan tinju di atasnya, dan tidak ada peta. Hanya ada satu kata tertulis besar yang membuat Master Black hampir gila. Bodoh. Hanya ada satu kata ini. Mau kembali. Sebuah suara muncul, tubuh Master Black bergetar, dan dia perlahan menoleh. Entah sejak kapan, Grey Z berdiri di bawah pohon, menatapnya. Ini jebakanmu. Tidak bodoh. Grey Z berjalan perlahan. Saya memikirkannya, gerbang gunung harus dibuka, dan saya harus masuk, tetapi ada sesuatu yang membuat saya tidak bahagia. Dia memandang Master Black, yaitu, aku belum membunuhmu. Nadanya tenang, tetapi penuh dengan niat membunuh yang ekstrim. Hanya mengandalkanmu, bisakah kamu benar-benar membunuhku? Dan kami. Begitu suara itu jatuh, sekelompok sosok keluar dari pegunungan dan hutan di sekitarnya, semua elit perang khusus bersenjata lengkap. Mereka telah dipanggil oleh Grey Z. Pada saat ini, mereka memegang senjata api paling canggih di dunia di tangan mereka, dan moncong mereka semua ditujukan pada Master Black. Dunia seni bela diri bertarung dengan pukulan dan kaki, tetapi di sini, yang akan kamu alami adalah ini. Grey Z mengangkat tangannya, dan wajah Master Black tiba-tiba memutih. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi dia sudah dikepung ke segala arah. Melihat lubang hitam dan lubang logam yang dingin, dia merasakan jantungnya menyentuh tenggorokannya. Kirim dia.
Bab 1979. Kamu tidak kebal. Grey Z memberi perintah, dan Master Black hanya merasakan telinganya, langsung meledak. Api menyembur keluar satu demi satu, dan dia bergegas untuk melarikan diri, tetapi tidak ada jalan untuk pergi. Dor dor dor. Lidah api yang padat, kengerian yang ekstrim, telah mengelilingi Master Black sejak lama, dan tidak ada celah baginya untuk melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, Master Black jatuh dengan keras ke tanah, berlumuran darah, dan tubuhnya langsung seperti sarang lebah. Lubang-lubang di tubuhnya penuh darah, dan tanah bernoda merah, dan bahkan wajahnya menjadi berdarah. Suara itu terdiam, Grey Z melambaikan tangannya, dan semua orang berjalan keluar dengan tenang, seolah-olah mereka tidak ada di sini. Mereka selalu menjadi pengikut Grey Z, mengikuti Dewa Perang selama bertahun-tahun dan membunuh bajingan. Saat ini, Grey Z ada di arena persilatan, tetapi dia adalah kakak laki-laki tertua mereka, dan dia akan hidup selamanya. Grey Z memberi perintah, maka mereka akan datang sesegera mungkin. Grey Z berjalan mendekat dan menatap Master Black, yang telah jatuh ke tanah, dan telah lama kehilangan napas, menatap wajah yang samar-samar itu, tampaknya dia masih tidak dapat percaya dan enggan. Ternyata kamu tidak kebal. Grey Z berkata. Apakah kamu pikir kamu hanya bisa menggunakan tinju untuk membunuh? Master Black tentunya tidak punya kesempatan untuk menjawab. Jika dia masih hidup, dia benar-benar berpikir bahwa Grey Z ingin membunuhnya sendirian, tidak menyangka akan menggunakan senjata api. Kamu salah. Kamu tidak boleh menyakiti wanitaku. Grey Z selesai berbicara dan menonton. Dia tidak lagi melihat mayat Master Black. Jika dia ingin membunuh, dia punya ribuan cara. Dengan tinju, Master Black tidak layak mati di tinjunya. Grey Z pergi, hanya menyisakan mayat seperti sarang lebah, dan darah mengalir kemana-mana, bahkan udara penuh dengan bau darah yang kuat. Segera, ada binatang yang bergerak ketika mereka mencium angin. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah pesta makan besar. Gunung Keramat terdiam. Namun di bawah gelombang pasang, 8 keluarga besar tetap waspada, selalu menatap gerbang gunung, tidak berani gegabah. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadi kecelakaan. Di dunia ini, hal yang paling tidak bisa dipisahkan adalah kecelakaan yang tidak terduga. Pada saat ini, Grey Z sedang duduk di sofa dan kursi, telanjang dada. Di belakangnya, seorang seniman tato sedang menato garis-garis aneh di punggung dan dadanya. Ini bisa dicuci nanti, kan? Tanya Grey Z. Ya, Tuan Z, saya dapat meyakinkan Anda bahwa setelah membersihkannya, itu akan seperti tidak pernah ada tato. Kata seniman tato itu dengan hormat. Mampu melayani Grey Z adalah kemuliaan terbesar dalam hidupnya. Oke, tunggu aku kembali. Grey Z mengangguk. Seniman tato itu berulang kali menjawab bahwa dia akan menunggu Grey Z kembali di daerah selatan pesisir. Semua peta pada buku tinju 9 halaman telah disortir, dan informasi teks di dalamnya dapat diuraikan. Pada saat ini, semuanya telah dienkripsi lagi dan ditato di tubuh Grey Z. Dia tidak bisa membawa buku tinju ke gerbang gunung. Demikian pula, Grey Z sudah berpikir 2 kali dan tidak ingin membawa buku tinju ke dalamnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam gerbang gunung. Bahkan meski ada penjaga makam dan memberitahu dia banyak informasi, Grey Z dapat melihat bahwa bahkan meski penjaga makam berada di sekte itu, statusnya di sekte itu tidak tinggi sama sekali. Tingkat kontaknya terbatas, dan informasi yang dapat dia pahami secara alami terbatas. Bahkan mesku dimensinya berbeda dari lingkaran arena. Aturannya sama di mana-mana, Grey Z tahu ini dengan sangat baik. Tato selesai. Grey Z berdiri di depan cermin, menatap tatonya, seperti binatang buas, terutama mata di dadanya, seolah-olah dia hidup kembali dalam sekejap. Dara benar-benar tidak suka hal seperti ini. Ketika aku kembali, dia akan membersihkannya. Dia melihat dirinya di cermin dan berkata,